dia adalah dia divergen. Jadi kalau limit n-nya n menuju tak hingga dia merupakan suatu nilai, maka dia konvergen. Kalau dia tak hingga atau tidak mempunyai limit, maka dia divergen. Barisannya divergen. Oke? Ambil dulu sampai dulu. Yang pertama, Anda harus ketahui atau Anda harus mampu menentukan rumus eksplisit dari barisannya, ya. Apakah ada cara untuk mencari eksplisit itu? Tidak ada. Anda sendiri yang berpikir, ya. Rumus eksplisit. Tiap barisan pasti mungkin berbeda-beda rumus eksplisitnya. Dalam satu barisan pun bisa jadi terjadi rumus eksplisitnya berbeda-beda, ya. Menulis sambil paham dulu. Jadi kalian harus mampu menentukan dulu rumus eksplisit, ya.
Oke, jadi Anda sudah harus mampu menentukan rumus eksplisit dari barisannya. Kemudian menggunakan limit ini, ya. Kalau limitnya ada, dia konvergen. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah ini konvergen atau apakah barisan ini konvergen atau divergen? 2/3, 3/4, 2,4/5, 5/6, konvergen atau divergen? Konvergen, ya. Kenapa? Rumus eksplisitnya kita n plus 1, ya kan? Kita limitkan dia. Ini ya. Nah, kita limitkan. Limit n menuju 3, kan? N per n plus 1. Kalau begitu, ini adalah limit n menuju tahinggia. Kalau limit tahinggia dibagi pangkat tertingginya, pangkat tertinggi n di sini adalah pangkat 1, berarti dibagi sama n per n dibagi dengan n per n plus 1 per n. Kita masukkan limitnya tahinggia, ya. Ini n per n 1 per 1, ya, tambah 1 per tahinggia. 1 dibagi banyak sekali, berapa? 0. Atau 1 per 1 sama dengan 1. Limitnya ada? Ada 1, ya. Berarti ya ya. Bagaimana dengan kalau yang ini, Pak? Ini kan sama dengan ini. Ya, sama. Ya. Bagaimana apabila kalau n plus 1 per n plus 2? Apakah dia konvergen juga? Pasti konvergen. Ya, karena barisannya sama, ya. Coba kita limitkan ini. Kalau kita limitkan langsung saya masukkan ini. N per n plus super n per n per n plus 2 per n. Ini 1 plus 0, 1 plus 0, ya. 1 per 1 juga, ya. Konvergen juga, ya. Ya. Konvergen juga, ya. Kalau yang ini konvergen enggak? Konvergen enggak ini? Akar ini, akar 3, akar 4, akar 5 konvergen enggak? Kenapa divergen? Konvergen atau divergen? Konvergen atau divergen? Divergen. Kenapa divergen?
karena kata hingga ya. Ini kata hingga ya. Dia kuat di bisa semua? Gampang ya? Bisa ya? Bisa? Kalau ini konvergen atau divergen? Kat 3, kat 4, kat 5 divergen atau konvergen? Hah? Tulis saja limit n menuju hingga akar n. Ini adalah akar tahingga. Akar tahingga adalah tahingga ya. Kalau tahingga berarti dia silakan tanyakan. Jadi kita tidak mencari lagi suku ke n, suku ke 1, kita cari n nya. Kita cari konvergen atau divergen, akar 3, akar 4, akar 5 ya jawabannya karena akar tahingga ya, akar tahingga ya, tahingga ya. Ada pertanyaan? Hah? Kata Bang tanyakan ya. Kira gampang ini. Yang sulit adalah menentukan saja rumus eksplisitnya. Ya. Kalau Anda sudah tahu rumus eksplisitnya, sudah gampang. Coba ini. Kalau ini apa ini? Fibonacci square. Dari Fibonacci. Apa ini? F2-nya 1. Fn-nya adalah sama dengan n min 1 plus Fn min 2 n besar dari 3. Ini konvergen atau divergen? Coba. Yang Fibonacci itu berapa F2-nya berapa?
U2 itu maksudnya F2. Satu. U1, U2, U3, U4, U1. U2-nya berapa? Berapa? U2-nya katanya 1. U2-nya 1. Kemudian U3-nya berapa? Hah? Hah? Dua tambah satu. U2 tambah Satu. satunya berapa? Satunya 0 ya. Tiganya berapa? 1. Kenapa 1? Empatnya? 2. Kenapa 2? Limanya? 6-nya? Seterusnya. Coba cari nih, apakah dia konvergen atau divergen? Apakah konvergen atau divergen? Hah? Bagaimana caranya? Jangan tebak-tebak ya, konvergen divergen. Coba cari saya. Bagaimana caranya? Dari derivasinya saya jadi eksplisit dulu. Nah, eksklusinya berapa? Eksplisitnya kan di situ kan tulis kan kalau fn min 1 ditambah fn plus 2 ya itu ya. Berarti berapa? UN-nya sama dengan jawaban saya. Bagaimana saya membuktikan ini bahwa ini konvergen atau divergen? Ada itu barisannya. Barisannya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Konvergen atau divergen? Gimana dia? Gimana? Konvergen atau divergen? itu
Berapa UN-nya? UN-nya? Hah? UN-nya itu adalah UN min 1 tambah UN min 2. UN min 1-nya berapa? UN min 1-nya berapa? UN min 2 tambah UN min 3. Jangan terus. Saya butuh rumus eksplisitnya nih. Berapa rumus eksplisitnya? Jadikan saya UN-nya. Setelah dapat UN-nya, Anda limitkan. Setelah dapat limitnya, apakah dia konvergen atau divergen? Ya. Lalu cari saya. Kenapa? Oke, dipikir ini ya. 1, 2, 3. Siapa tahu masuk dalam ujian kalian. Biar begini ya. Tidak ada rumus khusus, tidak ada formula khusus ya, tidak ada rumus baku. Tentu kalau UN-nya. Ya. Kemudian sifat-sifat konvergen baris ini ya. Kalau limit itu kita tidak usah bicarakan lagi karena kita sudah bicarakan di pertemuan awal. Limit AN ditambah BN itu sama dengan limit AN ditambah BN. Limit AN tambah BN sama dengan limit AN ditambah BN. Jumlahan, pengurangan, ya, perkalian. Kalau perkalian konstantanya bisa di luar, ya, kemudian akhirnya dilimitkan. Ini saya pikir sudah kita singgung di pertemuan awal kita tentang pembahasan limit. Ya. Limit n menunjuk kita hingga an pangkat p. Kita bisa limitkan dulu an-nya, kemudian hasilnya kita pangkatkan p. Dengan catatan p-nya besar 0 dan an-nya besar 0. Ya. Ini tadi kita sudah bahas ya. 1 ya. Ini juga sudah pernah kita bahas teorema antara ya, Squence theorem. Sin pangkat 3n per n limitnya adalah kita apakan? Berarti sin pangkat 3n semuanya kita kalikan dengan per n, kita kurang ya. Kemudian kita limitkan. Ini ada masalah di sini. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau ini bantu saya cari ya, jangan dianehkan. Diabaikan, bantu saya cari tentang Fibonacci. Kalian cari dulu n-nya, kemudian ini dicari ya. Kalau Squence theorem itu masalah limit lagi. N boleh kita hingga apa itu? Sin pangkat 3n per n ya. Ini sama dengan berapa? Kita pakai Squence theorem ya. Bagaimana caranya? Apa dulu kemarin? Jika bunyi teoremanya, jika apa? Limit
Kalau n menuju hingga n misalnya menuju hingga n lebih kecil sama dengan limit n menuju hingga apa? N misalnya lebih kecil daripada limit. Ya, kemarin kita apa simbolnya? FGH kalau nggak salah ya. Nah, n menuju hingga dari Cn, ya. Maka apa? Limit n menuju hingga Dn ini apa? Akan sama nilainya dengan limit n ya menuju hingga dan Cn ya, dan limit n menuju hingga An, asalkan Cn sama dengan An ya, limitnya asal limit kurang lebih lah begini ya, selesai sendiri An sama dengan limit dari Cn ya, ini sama dengan L ya. Jadi apapun yang diperoleh ini dan ini kalau sama hasilnya maka itu sama dengan limit Cn ini ya. Kemarin saya apa singgung masalah ini. Nah, coba carikan saya ini limit sin pangkat 3n per n. Bagaimana caranya? Jadi limit n menuju hingga apa? Sin pangkat 3n ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sin itu nilainya antara sin pangkat 3n itu nilai sin antara min 1 dan 1. Begini ya. Bagaimana kita menuju ke sin pangkat 3 per n? Nanti ini kita bagi n semua ya. Kita kalikan dengan per n semua ya. Ini menjadi min seper n kecil sama dengan sin pangkat 3n per n lebih kecil sama dengan per n. Kita mau di sini. Kemudian apa? Tinggal kita limitkan ini. Ini atau yang ini terserah ya. Apapun nilainya ini, kalau sama berarti nilainya ini. Ya, berarti salah satunya saya kita limitkan. Limit seper n. N menuju hingga apa? Seper n. Hasilnya berapa? 0. Kalau min seper n 0 juga. Ini 0 ya. Limit n menuju hingga seper n. Ini min 0 ya, 0 juga. Nah, berarti ini 0. Limitnya ini 0, otomatis limit n menuju hingga sin pangkat 3n per n juga sama dengan 0. Pikir kita sudah singgung ini. Ya. Jadi kalau ada lebih kecil ini sama dengan lebih kecil sama dengan asalkan nilai limitnya sama, apapun yang diperoleh sebelah kirinya atau sebelah kanannya, maka itu yang didapati. Saya apa lagi? Ya, cepat saja kita ini. Jadi permasalahannya di sini yang kalian harus tahu adalah membentuk atau mencari rumus eksplisitnya saja. Kemudian Anda limitkan, ya, permasalahan pertama itu. Anda limitkan kalau nilainya seperti ini, konvergen. Ini seperti ini, apa namanya? Ya, nanti saya kasih contoh soal. Ingat tadi ini kita kuis ya. Jadi jangan saya. Kalau kita sempat kuis hari ini, kita akan kuis hari ini. Materinya sampai apa yang sejelas terakhir. Kalau tidak sempat hari ini, berarti wajib minggu depan kita kuis.
kita belum tulis. Materinya mulai dari sesi 15 sampai sesi terakhir yang kita bicarakan. Ya, jadi kalau hari ini berarti sampai sini barisan dan deret. Pak, ada kisi-kisi UAS nggak, Pak? Ada. Kisi-kisi UAS ada. UAS itu saya buat soalnya ya. Soalnya sederhana, cuman dia nggak satu kali kerja. Jadi misalnya ada integral, fungsi rasional misalnya, ya, fungsi rasional yang kemarin kita pelajari. Ada integral fungsi rasional. Setelah kalian dapat, mungkin saja hasilnya integral yang membutuhkan fungsi rasional lagi. Ya. Jadi kalau kalian tidak paham dengan pengerjaannya integral fungsi rasional, maka pasti akan kesulitan. Kalau masalah integral, kemudian batasan menghitung luas dan volume. Ya. Nah, kalian harus bisa, kalau disiapkan gambarnya enak, kalau ada gambarnya. Tapi kalau nggak ada gambarnya, maka kalian sendiri yang cari batas integrasinya, ya. Diintegralkan terhadap sumbu X atau diintegralkan terhadap sumbu Y. Kemudian masalah ini ya mencari nilai konvergensinya berapa, ya. Dia konvergen atau divergen. Ya pakai limit bisa saja, pakai rasio bisa saja, nanti kita singgung, pakai integral bisa saja. Atau kalau dia disebut kalian bisa pakai apapun, ya, pakai apapun. Silakan tanyakan. Silakan tanyakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk di series. Nah, kalau itu deretnya itu tadi berapa? 1/2, 1/4, 1/8 itu konvergen ya? Konvergen enggak? Kalau barisannya konvergen enggak itu? Yang masalah ini tadi 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 pangkat N. Konvergen, Pak. Hah? Konvergen. Kenapa? Karena ini itu diiringi dengan R mendekati triangle, dia akan jadinya ada dimensinya. 2 pangkat N ya, 2 pangkat tahija. Nilainya besar sekali ya. 1 dibagi besar sekali 0. Dia konvergen. Barisannya. Kalau deretnya kita belum tahu. Sekarang kalau kita jadikan barisan ini, kita jadikan deret ya. Dia konvergen atau tidak? Kalau misalnya ada deret. Deret itu penjumlahan ya. Kalau deret itu apa? Penjumlahan dari apa? Dari barisan. Jadi deret itu penjumlahan dari barisannya. Kita berbicara deret ya. Deret. Deret itu ada 2 macam. Apa yang pertama? Deret skematik.
Ya. Kemudian geometri. Kalau aritmetik bagaimana rumusnya? Kalau geometri bagaimana rumusnya? Saya mana dulu? Apa? Bagaimana rumusnya? Jadi geometri gimana? Aritmatik itu kalau pakai plus itu cukup, kalau geometri itu pakai kali Pak. Kalau nggak salah ya Pak, seingat saya. Cari saja di Google itu apa? Kalian tidak punya buku? Ini ada deh. Apa? Ini ya, air. A per 1 kali R ya. R itu adalah rasio. Apa itu rasio? Perbandingan antara S apa? SN per SN min 1 ya. Jadi kalau ada barisan seperti ini, deret seperti ini, berapa tadi? 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah seterusnya. Rasionya berapa ini? Rasionya sama dengan rasionya berapa ini? Halo. Rasionya berapa? Rasionya berapa? Hanya dulu. A1 atau U1 atau S1 ini sama dengan per ya. Sekarang rasionya aduanya berapa? Per 4 atau seper 2 pangkat 2 ya. Tiganya sama dengan seper 8 atau seper 2 pangkat 3 ya. Kalau rasionya berarti rasionya sama dengan 1/2 pangkat 2 dibagi 1/2 berapa? 2. Rasionya 2 pasti Pak. Dengan rasionya 2. Rasionya 2. 4 dibagi 10.
Berapa rasionya? Rasionya berapa? Hah? Kenapa setengah? Berapa? 1/4 dibagi berapa? 1/2. Hasilnya setengah. Iya ya. Ini bagi ini ya. 1/2 ya. Ini bagi ini 1/2. Ini 1/2 juga. Ini 1/2. Hasilnya 1/2. Kita dapat 1/2. Kalau begitu deretnya adalah SN-nya sama dengan apa? A. Ini berapa? 1/2 ya. Per 1 kurang 1/2. Iya. Berapa ini? S1. Ya. Kalau cari S1-nya berapa? 1/2 kurang enggak 1/2 kurang 1/2 bagi 1/2 bagi 1/2 berapa? Kok 1 hasilnya? Benar kan? Kalau 2 benar enggak itu? Hasilnya 1/2. Jawaban saya. S2-nya seharusnya berapa?
berapa? 2. S2-nya S2-nya berapa? Berapa? Benar itu? S-nya sama dengan berapa? Jumlahnya? Kan ada yang jawab. Jangan. S-nya sama dengan berapa? 1 ya? Nah, jadi kalau kita tambahkan ini ya, 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8, hasilnya berapa itu? Sama dengan berapa? Iya, sama dengan berapa? Sama dengan 1 ini. Kita bisa tuliskan saja. Sama dengan 1/2 dibagi 1 kurang 1/2. Ini hasilnya adalah 1/2 kurang 1/2. 1/2 1. Hasilnya ya. Atau kita bisa limitkan juga pakai limit. Limit n menuju hingga SN-nya. Ya. Kalau limit berapa? Menuju ini. Apa? 1 per berapa? 1/2 pangkat n. Kalau ini
Satu dia enggak? Dia 0 ya? Oh ini UN ya? UN. Kalau UN ini ya, rumus UN 1/2 pangkat N ya, bukan SN. Kalau SN nya ya ini sama dengan 1 ya. Kalau UN nya kan 1/2, 1/4 atau 1/2 pangkat N ya. Oke, dia kalau dia berbagai ke 1 ya. Jadi nilainya 1. Jadi kalau barisannya dia konvergen ke 0, 1/2, 1/2 pangkat N. Kalau deretnya dia konvergen ke 1 ya. Kalau dijumlahkan 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 sampai 1/2 pangkat N itu nilainya 1. Jadi kalau dia lebih besar dari 1, kalau hasilnya lebih besar dari 1 ya, jadi kecil. Hasilnya kecil dari 1 dia konvergen. Kita hanya menunjukkan hasilnya kalau geometri ini. Ya, jadi kalau deret hanya menunjukkan rasio yang sama. Ya. Kalau deret, kalau rasio tanda mutlak rasio yang kecil dari 1, dia konvergen. Ya. Kalau rasionya tanda mutlaknya lebih besar sama dengan 1, dia konvergen. Oke. Kalau barisan tadi apa? Kalau mau dikatakan konvergen? Barisan ini. Ya. Barisan kalau dilimitkan menghasilkan suatu nilai dia konvergen. Kalau ternyata hingga atau tidak ada jadi konvergen. Kalau geometri, dari geometri, kalau rasionya kecil dari F, dia konvergen. Kalau rasionya besar dari 1 sama dengan 1 dia di bagian. Coba kita lihat ini. Ini deret geometri ya, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8 ya. Kita tahu rasionya berapa? 1/2. Besar atau sama dengan 1? Besar atau kecil 1? 1/2. Lebih kecil dari 1. Karena dia lebih kecil 1, dia konvergen. Buktinya dia konvergen. 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 seterusnya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus ini ya. Rumus SN-nya ternyata ada. Gampang ya? Kalau barisan ini, kalau deret yang di sana, deret geometri.
punya barisan begini, deret. Kalau saya punya deret seperti ini, saya mau tanya apakah dia konvergen atau divergen? Saya punya deret gini, 1/2 kurang 1/3 ditambah 1/3 kurang 1/4 ditambah 1/4 kurang 1/5 ditambah seterusnya. Maksud saya apakah dia konvergen atau divergen? Saya punya deret gitu, 1/2 kurang 1/3 kurang 1/4. Maksud saya apakah dia konvergen atau divergen? Bisa? Itu deretnya geometri enggak? Hah? Bukan. Ini deretnya geometri bukan? Ini? Bukan. Nah, kalau begitu kita tidak bisa pakai ini ya. Apakah konvergen atau divergen? Pakai yang ini. Ya. Nah, kita tidak bisa lihat rasionya. Kenapa? Karena ternyata dia bukan deret geometri. Ya. Kalau dia geometri kan rasionya sama. Kalau ini kan rasionya berapa nih? Kalau dibagi misalnya, ini rasionya berapa?
6 per 2, 3. 12 per 6, 2. Nggak sama ya? Kalau dia sama, antar suku-sukunya ini kita bagi, rasionya tetap 11 per 2 per 2. Berarti dia deretnya geometrik. Tapi kalau tidak sama, maksudnya di deret aritmetik ya. Deret aritmetik. Nah, deret aritmetik sama dengan ini. Ya. Sama dengan ini syaratnya. Ya, sama dengan ini syaratnya. Kalau deretnya aritmetik ya. Kita ganti saja di sini. SN ya. Nah, sama syaratnya. Kalau deretnya aritmetik, kalau limitnya ada, dia konvergen. Kalau hingga atau tidak ada, dia divergen. Ya, sama ya. Nah, sekarang ini deretnya geometri atau aritmetik? Hah? Deretnya geometri atau aritmetik? Aritmetik ya, karena antar rasionya ini berbeda-beda ya. Coba saja, Anda kurangkan ini, Anda kurangkan ini, Anda kurangkan ini, bagi, apakah sama rasionya? Kalau sama berarti masuk di geometri. Kalau berbeda berarti masuk di aritmetik. Kalau ini jelas ya, berbeda dia. Ini 1/2, ini 1/6, ini 1/12. Kalau dibagi 1/2, 1/6, ya. 6 bagi sama enggak? 1/6 bagi 1/2, hasilnya adalah berapa? 2/6 ya. Ya. Ini rasionya ini berapa? Rasionya sama enggak rasionya? Carikan dulu rasionya. Rasionya bagaimana? Rasionya yang itu dulu, nanti kita masuk di sini. Yang ini rasionya berapa? Hah? Sama enggak? Ini 1/6, ya kan? 1/6 dibagi dengan 1/2, hasilnya adalah 1/3. Kalau 1/12 per 1/6, hasilnya adalah 1/2. Dia tidak sama ya, rasionya tidak sama kan, pembagiannya tidak sama ya, berarti dia tidak masuk aritmetik. Tapi kalau bedanya sama enggak? Dari 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 sama enggak ini? Tambah-tambah berapa ini? Ada polanya. Ada polanya. Hah? Kan sebenarnya kan dari seperti itu sama setengah kalau ini. Ada enggak polanya? Ya. Kalau dia tidak, rasionya tidak sama, berarti dia masuk di deret aritmetik. Nah, deret aritmetik syaratnya ini sama ya. Kalau kita mau cari konvergen atau divergen. Seperti itu harus dibuatkan eksplisit juga nggak sih Pak? Apa? Iya. Ini kan bukan masuk deret geometri ya. Ini kan tidak masuk di deret geometri ya. Ini masuknya di deret aritmetik. Jadi kalau deret aritmetik kita harus cari dulu rumus eksplisitnya, karena kita butuhkan di sini SN-nya loh. Rumus eksplisitnya. Ya. Ya. Kemudian kita ingatkan. Coba. Ini rumus eksplisitnya adalah
Deret ini. Rumus eksplisitnya adalah 1 per n plus 1. Ini rumus eksplisitnya. Oke. Kita mau cari apakah deretnya ini konvergen atau divergen. Cukup kita limitkan menuju tangga rumus eksplisitnya. Begitu kita limitkan dia menuju tangga, limitnya ternyata 1. Ya, dia mempunyai limit tak? Mempunyai limit tak? Punya ya, nilainya ada. Berapa nilainya? 1. Berarti dia konvergen. Berarti deret ini konvergen ya. Bagaimana dengan ini? Konvergen tidak ya? Ada divergen. Ini deret geometri atau aritmetik? Cari saja hasilnya apakah berbeda-beda? Beda. Nah, kalau begitu kita harus cari rumus eksplisitnya. Berapa rumus eksplisitnya? 1 per n kurang 1 per n plus 1. Ini rumus eksplisitnya. Nah, ini yang kita limitkan. Ya. Kalau begitu kita tuliskan ini 1/2 kurang 1/3 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah 1/4 kurang 1/5. Ini lihat ini. Ini maju terus. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini ya. Artinya 1/n ini hilang. Kalau begitu. Dengan semua yang ada di sini kecuali 1/2 ini. Ya. Nah, berarti yang sisa adalah 1/2 dengan kurang 1/n plus 1. Sisa ini yang sisa ya. Ya tak? Yang lainnya saling mematikan di dalamnya. Seperti dia, jadi hati-hati bekerja. Ya tak? Jangan langsung Anda limitkan ini. Walaupun ini rumus spesifiknya. Ya kan? Jangan langsung limitkan ini. Walaupun ini rumus spesifiknya. Tapi pada kenyataannya dia saling mematikan ini di dalamnya. Yang sisa adalah 1/2 dengan min 1 per n plus 1. Kalau begitu, ini menjadi limit n menuju hingga berapa? 1/2 min 1 per n plus 1. Nah, ini Anda limitkan. Limitnya berapa ini? Tinggal disubstitusi. Hingga tambah 1. Hingga tambah 1. Hingga 1 dibagi hingga 0. 1/2 kurang 0. Berarti ini 1/2. Berarti adalah Kenapa konvergen? Karena limitnya ada seperti itu. Ya, hati-hati soal-soal begini yang mengecoh itu. Jangan sampai Anda berpatokan, cari langsung rumus spesifiknya. Itu yang diinginkan. Ya, perhatikan juga deretnya. Jangan sampai saling mematikan di dalamnya. Kayak ini ya. Bisa? Oke. Nah, bagaimana ini? Supaya kalian terbiasa dengan soal-soal. Satu lagi. Ini cari sendiri ya. Misalnya 1/2 tambah 1/3 tambah 1/8. 1/6 tambah 12. Delapan 1/18. Kalau tidak salah.
itu. Cukup kait. Masih kurang informasi. Bisa deh. 1/2, 1/3, 1/6, 1/18. Empat. Coba 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6 tambah 1/18 tambah 1/54 dan seterusnya. Carikan saya apakah dia konvergen, derajatnya konvergen atau divergen. Dua kalinya ikut Pak? Hah? Itu cepatnya 2 kali itu ikut? Bukan, nomor 2 ini. Nomor 2. Apakah dia konvergen atau divergen? Rasionya sama tidak? Hah? Pada selamat cari saja rumus eksplisitnya. Kemudian ini kan jadi 2 ya. Kalau dia masuk geometri, cukup menunjukkan saja rasionya apakah kecil 1 atau besar 1, besar sama dengan 1. Kalau dia aritmetik begini, yang rasionya tidak menentu, ya, maka cari SE-nya saja, rumus spesifiknya. Kemudian Anda inginkan. Dapat kah? Bisa? Ah? Mana yang itu? Jangan dipaksakan bermulai. Ini kalian harus berpikir. A1-nya berapa? 1/2. A2-nya 1/3. A3-nya 1/2 kali 3. A4-nya 1/2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 1 ini. 3 kali 3 9. 9 kali 2 18 ya. A4 A5 1/2
2 kali 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 3. Berapa? 3 kali 3 kali 3 27 kali 2. Hah? 54. Nah, berarti yang berpola itu adalah mulai dari A3-nya sampai seterusnya. Nah, kalau begitu ini sisa 1/2 ditambah 1/3 ditambah sigma penjumlahan dari N sampai dengan 1 sampai tadi ya. 1/2 kali 3 pangkat N. Ya. Nah, kita sudah dapat rumus spesifiknya ini. Ya. 1/2, nah tinggal ini yang dilimitkan. Oke. Jadi kalau itu 1/2 ditambah 1/3 ditambah. Nah, kalau limitnya ini hasilnya berapa? Berapa? 1/2-nya bisa ke depan ya. 1/2 sigma dari 1/3 yang sama dengan 1 seperti ini, 1/3 pangkat N. 1/3 pangkat N limitnya adalah 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah 1/2 ditambah dengan 1/3 ditambah dengan 1/2. Hasilnya adalah 6. Ini menjadi 3, ini menjadi 2, ini menjadi 3. Hasilnya adalah 8/6. Oke, berarti limitnya konvergen ya. Konvergen karena ada limitnya 8/6. Oke. Bisa? Jadi seperti itu ya. Barisannya jangan paksakan, semua harus memiliki rumus spesifik. Ada kalanya di suku keberapa baru memiliki rumus spesifik. Ya. Nanti Anda lihat pola. Ya, jadi kita bisa ambil sampel dari suku ke sekian ya. Ya. Dari suku ke satu. Dari suku ke 1. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Hati-hati itu karena mungkin saja naik daerahnya seperti itu, banyak pengecohnya, atau bisa jadi dari suku pertama ya, seperti ini juga. Hati-hati kalau Anda menuliskan ini ya, Anda limitkan ini, kalau Anda limitkan ini hasilnya berapa? Satu persatu 0/0. nggak bisa ya? Saya akan coba ini. Silakan tanyakan kalau menulis kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk di integral nanti.
melimitkan ini, kalau kita limitkan ini berapa sih? Limit n menuju utah Hindia 1/n kurang 1/n plus 1 kalikan limit n menuju utah Hindia ini berarti n plus 1 kali n kurang n per n plus 1. Ini adalah kuadrat ya. Berapa ini? 0 ya? Oke. Walaupun sama-sama konvergen, tapi nilai konvergensinya berbeda ya. Ini yang benar. Dia nggak mungkin 0 nilai konvergensinya. Kenapa? Karena ini masih ada. Ya. Isinya seperti itu. Jadi jika kita menemukan itu adalah 0, belum bisa disebutkan kalau itu konvergen. Dia bisa dia diketahui bahwa dia konvergen, tapi nilai konvergensinya salah. Dia konvergen ke 0, ya. Harusnya konvergen ke 2, ya. Jadi kalau Anda bekerja nanti pada saat ujian, Anda mendapatkan begini, saya salahkan. Kenapa? Karena berarti Anda tidak berpikir bahwa ini saling mematikan. Saya tidak butuh jawaban konvergen, divergen. Saya butuh prosesnya. Saya tidak butuhkan apakah kalian bisa konvergen, divergen. Dan jangan pernah pada saat ujian ya, kalau ada pertanyaan apakah barisan ini atau deret ini konvergen, jangan pernah sama sekali menuliskan konvergen, divergen pada prosesnya. Pasti salah. Yang saya butuhkan prosesnya, bukan jawaban akhirnya. Baik, kalau kita sempat kuis hari ini, kita kuis. Kita masuk sedikit dulu pembahasan. Kita absen dulu sebelum keluar. Regan, ada, Ande, Christian.